perhatikan ini, saya akan memberikan atau mengingatkan kembali ya buat teman-teman yang sudah banyak belajar. Buat teman-teman yang baru belajar, tentu yang harus kita pahami adalah nanti ada berkaitan dengan teknikal, ada berkaitan dengan fundamental ya. Teknikal itu berkaitan dengan membaca kita arah probabilitas harga itu dengan membaca pola-pola yang terbentuk di sana. Yang kedua, fundamental, ini kita juga jangan lupa selalu banyak lihat di jadwal-jadwal berita, termasuk berita-berita ekonomi dunia, yang lagi tren apa, yang lagi mencuat saat ini apa. Setidaknya sekarang sudah banyak ya beredar di YouTube, di media sosial yang lain berkaitan dengan isu-isu internasional. Apa yang menyebabkan harga itu bisa fluktuatif ya, bisa ekstrim bahkan, pengaruh dari pasar global. Adanya perang, adanya bencana, ya, adanya krisis dan sebagainya. Ini sangat-sangat mempengaruhi dari pergerakan harga. Baik itu di emas, baik itu minyak, baik itu mata uang, termasuk cryptocurrency dan sebagainya. Semuanya mempengaruhi dari pergerakan yang ada. Karena itu juga jangan ketinggalan dengan berita-berita dunia. Ya, secara umum kita bisa lihat saja di situ. Tidak harus sedetail ahli ekonomi, tidak perlu ya. Isu-isu besar kita baca. Kalaupun mungkin kita tidak mau baca yang banyak ya, kita bisa lihat di kalender-kalender ekonomi yang punya jadwal penting, karena di situ akan dimunculkan isu-isu yang bisa mempengaruhi pergerakan harga yang ekstrim ya. Kalaupun kita misalnya terlena di sana atau terlupakan, maka jangan lupakan teknikal. Disitulah akan nanti tercermin harga itu ekstrim atau pengaruh dari perang, bencana geopolitik dan sebagainya, itu akan tercermin di dalam pasar, di dalam candlestick nantinya. Sehingga betul-betul teknikal ini harus kita kuasai, harus kita pahami. Nah, di dalam teknikal nanti bagaimana kita mengenalinya? Kita tidak mempelajari, kita tidak membahas banyak indikator ya. Kita tidak banyak membahas di indikator. Sehingga jangan bertanya nanti, Pak, bagaimana penggunaan stok holistik, bagaimana penggunaan moving average yang standar ya, atau biasanya bagaimana penggunaan dari RSI dan sebagainya. Saya tidak menyampaikan, saya tidak membahas berkaitan dengan indikator karena kita fokus hanya di trader yang memanfaatkan pergerakan harga dari candlestick ya, dari candlestick saja. Dari visualnya kita akan membaca. Tentu nanti kita tidak mengabaikan support dan resistennya, tidak mengabaikan trend line atau garis trend, termasuk pola candle, termasuk chart patternnya di sana. Ini nanti yang menjadi bagian yang akan kita pelajari termasuk di sana. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan money management tadi ya, penggunaan modal kita, penggunaan ketahanan kita, semuanya nanti harus tertata, harus kita rencanakan dari awal. Kalau kita pengen trading ini adalah bagian dari bisnis yang bisa berjalan dan bertahan terus. Kalau kita hanya iseng-iseng ya dapatnya kita iseng-iseng saja. Diingat ketika kita sudah fokus di trading, maka kita mencurahkan perhatian kita, tenaga kita, pemikiran kita, tenaga kita juga. Kalau kita hanya mencari buat jajan, buat rokok, tentu akan bertolak belakang dengan resiko yang ada. Resikonya terlalu besar trading itu. Lebih baik kalau kita hanya setengah-setengah ya, kita tinggalkan saja karena sangat beresiko tinggi. Oke, kita coba untuk bahas sekilas dulu ya, teknikalnya seperti apa ya. Dari trend line kita bahas garis trend ya, dimana salah satu alat trading teknikal ini yang paling dasar adalah menggunakan trend line atau garis trend. Garis trend itu garis yang kita tarik dari high dan low-nya ya, dari titik tertinggi atau terendahnya. Kalau dia turun, kita tarik garis dari ujung-ujungnya ya, dari ujungnya sini. Oke, dari ujungnya sini, ujungnya. Yang ini dianggap belum terjadi ya, ini belum terjadi. Di mana kita menempatkan, di ujung sumbu atau di ujung body? Saya lebih cenderung di ujung bodinya, karena di body itu adalah real transaksinya.
Semakin banyak disentuh, maka semakin valid tingkat keakuratannya. Ini untuk menguji nanti ketika marketnya melawan, ini sudah naik turun begini. Nah, ini sudah melewati dari garis tren, maka ada potensi untuk kembali naik lagi. Sehingga meskipun kecil, ada peluang untuk kita taking profit di sini. Ya, kita bisa entry dan target kita mungkin sesuai dengan transaksi, sesuai dengan rencana kita 200, 300 atau bahkan sampai 600 di sana. Ini adalah trend line atau garis tren. Dari sisi naik sama, dari sisi turun pun sama. Ya, ketika dia trennya naik, kita bisa tarik juga ini dari sini, dari sini, dari sini. Kita bisa tarik garis tren. Ya, ketika dia arahnya pada satu arah, itu namanya tren. Ya, kalau tren naik berarti high-nya menuju ke atas, low-nya menuju ke atas ini. Nah, ini menuju ke atas. Beda kalau begini. Ini high dan low-nya tidak ada naik dan turun. Dia datar. Maka ini disebut dengan sideways atau konsolidasi. Datar begini cukup beresiko. Kalau sudah tren begini enak, ya. Begitu dia break, kita bisa ikut sell. Kemudian selanjutnya kita menggunakan basicnya pola candle, ya. Kita bisa mempelajari pola candle di sana, ya. Walaupun nanti tidak serta-merta kita jadikan sebagai dasar, ya, setidak minimal di awal kita banyak belajar dengan pola candle. Ketika market itu membentuk satu pola di ujung di sana, kemudian nanti kita identifikasi lebih lanjut. Sebelah kiri di sana, apakah ada yang memperkuat? Apakah ada yang melemahkan? Nanti di situ kita pelajari banyak. Yang paling pokok kita pahami dulu pola dulu, ya. Nanti selanjutnya kita akan kombinasikan dengan aspek-aspek yang lain, ya, untuk memperkuat keyakinan kita bahwa ini betul-betul akan bergerak naik atau turun. Di dalam pola candle ada 3. Yang pertama netral. Netral ini tidak naik dan turun. Biasanya begini. Candle bingung namanya. Ya, dia tidak naik, tidak turun. Yang kedua ada penerusan, ada pembalikan. Penerusan itu kontinuitas, pembalikan reversal. Ini jenis-jenisnya mungkin teman-teman bisa sudah banyak membaca, sudah banyak mengumpulkan materi-materi ini, dan sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Yang terpenting kita paham dulu, selanjutnya baru kita nanti akan kombinasikan. Ini yang menjadi dasar awal kita, minimal mengisi kepala kita dulu dengan pola dulu, ya, dengan pola-pola candle, ya. Walaupun tidak selamanya kita gunakan sebagai dasar utama nanti. Penerusan ada Marubozu. Marubozu ini identik dengan momentum. Identik dengan momentum, yakni candle tebal yang panjang, ya, sumbunya kecil atau tanpa sumbu, ini namanya Marubozu. Candle yang panjang, dia berpotensi akan lanjut kalau dia candlenya tebal panjang. Yang kedua ada candle hijau atau candle merah yang panjang juga sama. Kalau Marubozu ini cenderung tidak ada penolakan, ya. Kalau red candle, green candle ini bisa jadi candlenya ada penolakan, tapi tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, masih panjang bodinya, ukurannya panjang biasanya, ya, warna hijau atau warna merah. Dan ini akan jauh lebih kuat ketika yang diawali dengan candle-candle kecil, habis itu tebal. Atau dari reversal, dari pembalikan, awalnya naik, kemudian di situ mulai muncul candle merah, habis itu merahnya tebal seperti ini. Maka ini akan menjadi pertanda dia akan lanjut turun. Ini red candle, green candle. Contohnya seperti ini, ya, biar kita nanti tahu, ya. Ini candle bingung, namanya spinning top. Ini candle bingung. Kita perlu konfirmasi di candle selanjutnya nantinya. Kemudian selanjutnya tadi ada Marubozu. Marubozu itu high dan low-nya
terlihat di situ tidak ada penolakan, tidak ada sumbu yang muncul di sana. Kalaupun ada mungkin tidak terlalu banyak, kecil sekali. Nah, selanjutnya ada green ya, green candle atau red candle ini cenderung ada sumbunya, tetapi perbandingannya ya antara sumbu dengan body ini cukup jauh ya. Body tetap mendominasi, Ini masih berpotensi naik, ini masih berpotensi turun karena ini betul-betul masih punya kekuatan yang lebih. Ya, sekali lagi ini pola ya. Jadi nanti selanjutnya kita akan lihat di candle sebelumnya seperti apa. Karena bisa jadi ini walaupun panjang, range harian terpenuhi, berada di titik support resisten, ini bisa kembali balik. Yang paling utama dulu, ini candle ini secara umum, candle ini adalah candle penerusan, ya, candle yang akan terus berlanjut. Oke, selanjutnya ada tree green ya. Tree green itu apa? Tree green itu 3 candle yang hijau berjajar. Kalau tree red 3 merah berjajar. Biasanya kalau ini terjadi setelah tren berbalik, tren pembalikan ya. Setelah turun, kemudian ada 3 berjajar. Setelah naik ada 3 merah berjajar. Ya, ini biasanya di arah setelah tren dan berbalik. Hijau ini berpeluang mengindikasikan dia masih akan kuat lanjut. Ini juga demikian, masih kuat lanjut turun. Namanya tree green dan tree red. Kemudian ada bullish tree dan bearish tree. Ada 4 candle yang menjadikan ini sebagai satu pola. Jadi harus 4. Bullish tree ya. Kalau kita lihat diawali dari tren naik ya, seolah-olah dia trennya kuat. Yang terakhir kita lihat berjajar naik. Kemudian dari pergerakan ini hijau yang tebal ini selesai dimakan 1 candle merah. Bodinya dimakan body merah yang kuat, hanya 1 saja. Maka ini adalah bullish tree ya. Bullish tree. Kemudian selanjutnya ada bearish tree ya. Dia trennya turun, terakhir begini. Kemudian ini ada candle yang kuat di sana ya, candle yang kuat hijau. Ada candle hijau yang kuat. Dari candle hijau ini memakan candle yang 3 ini, merah ini ya. Memakan candle yang merah ini.